Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas teluk clamping yang ada di mesin Focus SMK VMC L540. Sebagaimana kita tahu bahwasannya untuk mengoperasikan ini posisinya pada manual, kemudian ini kita tekan teluk clamping yang di sebelah sana sehingga ini bisa bekerja ya. Ini pas kita bongkar-bongkar. Prinsip kerja dari teluk clamping ini, dia ada switch otomatisnya di sini berdasarkan aliran listrik yang masuk. Dia bekerja pada DC 24 volt 3 watt, sehingga ketika kita mendapati ini tidak bekerja, maka kita harus ngecek kelistrikan yang ada. Ya, kelistrikannya on off-nya kan di sini. Ini lepas juga. Kita akan perbaiki. Di samping nanti perkabelan yang lain kita harus cek. Jadi disediakan multitester untuk ngecek alur listrik 24 voltnya itu ada apa tidak. Setelah ini dipastikan oke, ya ketika dia mendapat asupan listrik 24 volt, dia membuka katup yang ada di sini sehingga aliran udara dari tekanan kompresor itu bisa masuk dan tersalurkan ke sini satu, kemudian ke sini dua. Jadi ini prinsipnya sama dengan dongkrak pada umumnya, hanya saja dia dioperasikan secara elektrik. Ada dua switch di sini, satu, dua. Ketika posisi dia mencekam, ini berada pada posisi atas. Ketika dia posisinya melepas, ngerilis, ini nempel di sini, cetek gini. Ini berhubungan dengan mekanisme di sebelah sini. Ini naik turun sama dengan dongkrak pada umumnya, naik turun. Ketika turun dia akan menekan yang bagian bawah ini, menekan ini bagian bawah. Kemudian end mill ini bisa kita lepas bersama dengan BT-nya. Jadi BT-nya ini nanti terlepas karena pencekapannya ini kan hidrolis. Kemudian kalau dia posisinya naik seperti itu, maka di sebelah sini nanti dia mencekam kuat di sini ya. Ini kan tirus, di BT-nya ini kan tirus. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Naik turun ini, kemudian digunakan untuk menekan ini ya. Ini hidrolisnya tekanannya sampai maksimum press 0,8 MPa megapascal ya. Jadi prinsip kerjanya itu sama dengan apa itu di fisika itu ya. Hukum teori tentang Pascal kalau nggak salah itu ya, bahwasanya tenaga akan disalurkan ke segala arah. Jadi ulinya itu nanti akan menekan ya, dan disalurkan ke segala arah sehingga dia bisa menekan piston yang ada di sini. Maka ini harus terisi, ini harus ditambahkan di sini. Kemudian dicek, ini ada penutupnya ini jebol, ini harus kita buatkan, sedang kita itu sudah disediakan. Jadi kita akan coba untuk perbaiki. Sama dengan hidrolis yang lainnya, kalau olinya bocor itu nanti juga nggak akan berfungsi hidrolisnya. Sealnya itu ini dibongkar, kemudian kita ganti sealnya. Biasanya 2-3 tahun atau berapa tahun itu ya jebol, tergantung kualitas dari sealnya. Kalau dipastikan semua mekanisme ini berfungsi. Jika ini tidak berfungsi, maka kita harus memastikan aliran 24 voltnya itu ada ya, aliran 24 voltnya baik yang di sini, jalur ke sini, jalur yang ini, dua ini. Kemudian jika itu tidak keluar, maka kita harus bongkar mungkin
di sebelah sana, karena itu kan jalur kabel itu kan masuk ke sini semua, dibongkar yang bagian atas untuk ngelihat apakah ada jalur yang terputus. Jika semua dirasa sudah oke semua, kita juga perlu ngecek yang di bagian bawah sini apakah relaynya berfungsi atau tidak. Ini relay-relay yang ada ini. Kemudian ini kalau nggak salah ini fuse, kalau nggak salah ya, saya nggak seberapa paham. Sama dengan ini apa ini namanya, saya nggak tahu ini, saya nggak tahu. Barangkali ada yang tahu. Ini tulisannya EAG Top RXL G 800W 30 RJ 101211199 CE. Nggak tahu ini apa nih ya. Kemudian setelah kita memastikan semuanya ini oke, ini harus R0 R0 R0. Kalau nggak R0 maka nanti akan ada masalah di drive di apa namanya pergerakan sumbu EGZ-nya ya. Karena ini mensupport ke apa namanya ini? Ngarani penggeraknya ini ya. Penggerak apa itu namanya? Lagi agak ngeblank ya, agak ngeblank. Kemudian jalur 24 volt tadi itu dicek di SMPS ini. Kalau SMPS-nya nggak mengeluarkan 24 volt, bisa jadi SMPS-nya yang bermasalah. Jadi yang paling utama itu ini SMPS bisa keluar 24 volt. Kemudian jalur kabel yang masuk ke sana ini nggak ada yang putus, karena bisa jadi ada tikus atau ada apa itu yang gigit kabel itu sehingga terputus. Bisa kita cek, dan jangan lupa disediakan multitester, karena ada 24 volt, ada jalur 220. Ini untuk menggerakkan motor listriknya ya. Ngarani motor listrik kayak kadang ya kelalen gitu nih ya, iling-ilingi sanyo. Jadi ini menggerakkan motor listrik sumbu X, Y, dan Z. Harus posisi R0 ketika dia dinyalakan. Kalau dinyalakan ada tulisan R0, berarti ini sudah sebenarnya nggak ada masalah untuk jalur ke motor listriknya. Drive-nya ini oke, nggak ada masalah. Jadi itu tadi sekilas tentang prinsip kerja dari hidrolis, sistem hidrolis pencekaman ini. Diperhatikan ini nanti bisa naik turun apa enggak ketika listrik 24 voltnya itu bukan nutup di jalur itu. Kemudian tekanannya diperhatikan, jalur tekanannya itu sudah ada apa enggak. Kalau semuanya normal pasti ini berjalan, kecuali kalau misalnya hidrolisnya itu nanti yang error, entah seal klepnya, sealnya itu rusak atau apa, itu kan pasti karena tekanannya kan tinggi ya, tekanannya tinggi. Sedangkan kalau ini jalur pendingin, jalur pendingin ini hubungannya dengan motor listrik untuk pompa air di belakang sana. Barangkali ada yang ingin otak-atik mesinnya sendiri, boleh-boleh saja ketika pas ada trouble, sehingga setidaknya bisa dilakukan penanganan awal. Kalau sekiranya bisa tambah beres ya alhamdulillah, kalau nggak tambah beres berarti ya harus nyari orang. Tapi dipastikan kita mengerti prinsip dasar kerjanya terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa bongkar-bongkar. Kalau kita nggak ngerti prinsip dasarnya, bondo nekat, ya khawatirnya nanti bukan tambah beres, akan tapi bisa jadi tambah bermasalah. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.